Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan 3 hal arahan dari Bapak Presiden di Ratas. Yang pertama mengenai kesiapan menghadapi lonjakan kasus aktif pasca liburan. Yang kedua mengenai program vaksinasi. Dan yang ketiga mengenai pekerjaan yang harus kita lakukan di sisi hulu untuk mencegah kenaikan dari kasus aktif secara terus-menerus. Yang pertama mengenai kesiapan pasca liburan. Bapak Ibu sekalian, jumlah tempat tidur yang dibutuhkan untuk merawat di rumah sakit, hitung-hitungannya sederhana. Adalah 30% dari kasus aktif. 30% dari kasus aktif membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sebagai informasi Bapak Ibu, di bulan November kasus aktifnya sekitar 50 ribuan. Sekarang kasus aktifnya 120 ribuan. Jadi dengan hitung-hitungan mudah tadi, di bulan November kita hanya butuh 15 ribu atau 30% dari 50 ribu tempat tidur. Sekarang butuhnya 36 ribu, 30% dari 120 ribu. Jadi dalam waktu 1 bulan kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID dari 15 ribu ke 36 ribu. Ini masalah yang akan kita hadapi minggu ini, minggu depan, sampai dengan akhir Januari atau awal Februari. Apa yang sudah kami lakukan? Kami sudah menghimbau kepada seluruh rumah sakit, baik dirutnya maupun pemiliknya. Kenapa? Karena banyak rumah sakit yang kami lihat bornya masih rendah tapi sudah penuh dan pasien COVID tidak masuk. Kenapa? Karena contohnya rumah sakit punya 100 kamar, 100 tempat tidur, yang dialokasikan buat pasien COVID hanya 10. Jadi otomatis dia masih kosong bornya, tetapi kalau COVID masuk tidak bisa karena tempatnya cuma 10. Saya minta ini cara yang paling cepat untuk menambah jumlah kamar, mengantisipasi puluhan ribu pasien baru yang akan masuk. Saya minta tolong semua dirut rumah sakit, semua pemilik rumah sakit, tolong konversikan bednya yang tadinya bukan untuk COVID menjadi COVID. Yang tadinya cuma 10% jadi 30% atau 40%. Secara temporer saja. Sambil kita bisa menghadapi lonjakan yang membutuhkan puluhan ribu bed baru. Ya, itu yang pertama. Terkait dengan menghadapi Nataru ini. Yang kedua, pasti akan kekurangan dokter dan perawat. Saya sudah merelaksasi beberapa aturan yang mengizinkan agar perawat-perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR resmi boleh langsung masuk bekerja. Itu ada sekitar 10 ribu. Saya sekarang sedang mengkaji dengan tim ID dan tim Kemenkes agar dokter-dokter juga bisa begitu. Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 dokter yang bisa kita masukkan. Jadi di masa pandemi ini memang kita butuh juga tenaga-tenaga perawat karena kasihan mereka sudah letih yang ada sekarang. Jadi kita akan dorong aturan apa yang kita bisa relaksasi. Yang ketiga yang juga akan kami lakukan mengenai tambahan obat dan fasilitas. Itu banyak obat-obat yang dibutuhkan seperti imunoglobulin, anti interleukin 6, kemudian plasma konvalesen. Ada juga fasilitas seperti high flow nasal cannula yang dibutuhkan ya untuk bukan ventilator ya, ini yang sebelum ventilator itu nanti akan kita siapkan. Tapi saya juga minta menghimbau rumah sakit di bawah saya punya anggaran sendiri, kemudian Pemda juga tolong dibantu obat-obatan fasilitas ini disiapkan. Kalau kurang nanti kami akan bantu negosiasi langsung dengan beberapa obat-obatan yang kami dengar susah, seperti anti interleukin 6 maupun yang juga imunoglobulin. Itu dua lagi susah kategori itu. Saya akan panggil sore ini dan saya akan minta supaya mereka bisa menyediakan. Yang terakhir ini buat masyarakat terkait dengan pandemi pasca liburan. Bapak Ibu, rumah sakit itu akan penuh karena memang kasus aktifnya naik, 30%-nya naik. Yang saya ingin sampaikan, kita mesti memperhatikan, mesti mendengarkan, mesti melihat kondisi dari nakesnya kita. Mereka sudah sangat under pressure
tolong Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak demam dan tidak sesak nafas, itu masih bisa dilakukan isolasi mandiri. Kalau Bapak Ibu punya rumah sendiri, punya kamar sendiri, lakukan di rumah dan di kamar. Kalau Bapak Ibu tidak punya atau terlalu sesak rumahnya, kami nanti akan menghimbau seluruh gubernur, kepala daerah agar membuat tempat-tempat isolasi seperti Wisma Atlet, Wisma Haji, asrama, dan lain sebagainya. Atau mungkin hotel-hotel juga baik. Mumpung sekalian bisa dipakai dan makanannya juga sudah ada fasilitas. Jadi tolong Bapak Ibu yang masih tidak demam, tidak sesak napas, tapi dites positif, Bapak Ibu tuh masih bisa melakukan isolasi mandiri. Nanti kami akan bikin mekanismenya di mana tetap dimonitor oleh dokter-dokter baik melalui telepon langsung maupun telemedicine. Tapi itu untuk mengurangi beban ke rumah sakit, biarkan teman-teman kita, saudara kita yang berat itu yang dihandle di sana. Itu yang sana. Yang kedua mengenai vaksinasi. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul, karena kita tidak mungkin, sekali lagi, pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM, karena BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM itu keluar. Ya. Ada banyak pertanyaan mengenai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Saya dengan Pak Menko sudah menampung masukan itu dan kita berusaha dengan bantuan Pak Menko akan sesegera mungkin memberikan penjelasan begitu nanti keputusannya sudah resmi akan dibuat. Tapi kita sudah mendengarkan masukan-masukan mengenai hal-hal yang terkait dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Saya mesti sampaikan sedikit berita yang harus kita refleksikan bersama, adalah bahwa distribusi ini membutuhkan jalur dingin, jalur logistik dingin. Dan itu memang ternyata lebih kompleks daripada yang kita duga sebelumnya. Sehingga saya kemungkinan akan sangat butuh bantuan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan usaha swasta, untuk bisa bahu-membahu membantu kami. Kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin ini sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin. Kalau saatnya tiba, nanti mohon teman-teman, mari kita bantu bersama-sama. Ya. Ada sedikit berita baik, 15 juta bahan baku vaksin akan datang insya Allah besok dari Sinovac. Ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu 1 bulan, sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku ini. Ada berita baik juga disampaikan oleh Ibu Menlu, kerjasama multilateral kita dengan Gavi juga kelihatannya akan menghasilkan keputusan yang baik. Diharapkan bahwa minimal 54 juta dosis, maksimal bisa menjadi 108 juta dosis vaksin gratis kita bisa dapatkan dari Gavi, dan berita baiknya mungkin itu bisa datang lebih cepat, either di akhir Februari atau di awal Maret. Dan vaksin yang datang dari Gavi pilihannya adalah Pfizer, AstraZeneca yang sudah dapat izin EUA-nya, yang belum dapat izin EUA-nya, dan Moderna. 3 itu, Pfizer, AstraZeneca, Moderna yang sudah dapat izin persetujuan dari negara asalnya, dan ada satu lagi Novavax. Kami sekarang lagi berdiskusi juga dengan Pak Menko, jenis apa yang kita mau ambil. Karena vaksin ini Bapak Ibu, ini bisa diberikan di atas usia 60 tahun. Di atas usia 60 tahun. Mungkin yang terakhir yang kami ingin sampaikan, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu sifatnya semua dihilir. Semua itu menghandle akibatnya. Semua itu reaktif. Kita harus pelan-pelan bergeser ke cara penanganannya proaktif di hulu dan penyebabnya. Kita sekarang sibuk ngepel lantai,
karena setiap kali hujan bocor kita mesti ngepel lantai. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa yang harusnya kita lakukan adalah menambal atapnya. Untuk itu Bapak Ibu, yang namanya menambal atap, yang namanya sisi hulu agar rumah sakitnya tidak penuh, tidak banyak saudara kita meninggal, tidak banyak tenaga kesehatan kita yang juga terpapar, tolong kita harus, saya ulangi, kita harus membantu mereka dengan mentaati protokol kesehatan. Kita harus selalu memakai masker, kita harus selalu menjaga jarak, dan kita harus selalu mencuci tangan. Bapak Ibu, kalau kita lihat banyak video yang berkeliaran menunjukkan bahwa orang sudah lupa 3 hal ini penting. Siapa yang akan terkena? Yang akan terkena adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama tenaga kerja kesehatan yang sampai saat ini sudah lebih dari 500 meninggal dunia. Tolong Bapak Ibu, sekali lagi saya minta tolong, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan berkerumun. Jangan berkerumun. Mari kita hormati rekan-rekan tenaga kerja kesehatan yang sudah mendahului kita, agar pengorbanan mereka itu tidak sia-sia. Mereka memerangi pandemi ini dan semoga kita bersama bisa mengatasi pandemi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.